Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel Konten Review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dursun. Terima kasih bagi kalian yang masih tetap mengikuti channel ini guys, dan yang sudah subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Bagi kalian yang baru singgah di channel ini, silakan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan konten-konten review dan reaksi aku. Kita lanjut kembali reaksi kita pada curhat bareng Bung Denso. Ya. Ada terbaca komentar itu terlalu panjang sampai berpart-part ya. Ya bagaimana lagi ya. Interviewnya ini daging semua guys ya. Tahu kan daging, gak mungkin kita telan begitu saja. Harus kita kunyah dulu berkali-kali baru kemudian ditelan ya. Bung Denso sangat deep digging ya. Menggali sangat dalam tentang Vicky sehingga terlihat jelas kejiwaan Vicky, perubahan Vicky dari penggalian itu. Dan ini harus kita reaksi guys. Jadi sabar aja ya. Kalau memang bosan ya, tinggalkan aja ya. Reaksi aku ini untuk lebih memahami percakapan mereka berdua ini ya. Karena di balik percakapan mereka berdua ini banyak hal ya yang bisa kita expose ya, yang mungkin perlu dicerna lebih dalam agar tidak salah paham ya. Oke, kita lanjut guys. Interest lo apa sebenarnya? What are you looking for? Iya, bahasa sama culture sih. Bahasa, why bahasa? Tahu. Kayak bahasa gini. Misalnya ya, kita ngobrol sama orang, let's say Spanyol misalnya, ngobrol sama orang Spanyol, ngomong pakai bahasa Inggris, ya oke lah gini. Tapi pas ngobrol sama mereka pakai bahasa Spanyol, beda. Kelihatan tuh langsung, wih, kayak ada special connection. Iya beda. Gitu. Setuju lagi gue. Bantu awak kini aso Minang awak kini. Apa? Aso Minang awak kini lah teraso tuh. Like. Vicky mengeluarkan bahasa andalannya, bahasa Minang, yang membuat Bung Denso pelanga-pelongo itu. Entiendo español. Tuh ada Spanyol tuh? Oh, no. Wala. Ano pangalanmu? Jadi bahasa Tagalog. Jadi bahasa Tagalog. Oh, lo tahu ya? Oke lah. Oke lah. Maraming salamat. Ih, keren banget. Iya, gue karena gue sering traveling. Jadi biasanya sama. Makanya gue ngerti nih ini loh. Karena bahasa yang kita pelajarin tuh untuk mengetahui reaksinya dia apa. Yeah. And then untuk membawa kita kepada tujuan kita kan. Yeah. Itu makanya gue bilang salah satu hal paling penting di dunia itu is communication. Yeah. Setuju nih dengan Bung Denso, komunikasi itu pentingnya. Kadang sesuatu yang maksudnya baik jika disampaikan dengan komunikasi yang buruk bisa berakibat buruk jadinya. Pertemanan, kekeluargaan, relationship, hubungan kerja, suami istri, itu tidak akan berjalan baik jika komunikasi antar mereka tidak baik. Komunikasi terbaik itu adalah komunikasi dengan bahasa yang mereka pahami atau bahasa keseharian mereka. Karena kalau tidak dengan bahasa keseharian mereka, maka mungkin akan ada miskomunikasi ya. Karena salah memahami bahasa. How we deliver the communication, what language that we use, and the meaning of the language. Karena setiap bahasa itu dia memiliki arti yang sebenarnya sama, cuma cara penggunaannya gimana gitu loh. Jembatannya tuh bahasa ini. Yeah. Mungkin you bisa ngerasain itu sampai akhirnya lu bisa bertemu dengan banyak wanita di Ome TV. Yeah. Betul? Betul. Sampai lu dijulukin playboy katanya. Parah. Banyak lu. Playboy internasional, they said. Apa sih definisi playboy? Dari yang aku tahu selama ini, playboy itu adalah julukan bagi seorang pria yang tidak cuma gombalin cewek-cewek ya, tapi bersikap seakan serius dengan mereka, padahal dalam hatinya tidak ada rasa apapun. Ya. Begitu kan? Di sini terlihat Vicky sepertinya nggak terima dengan julukan itu. Berarti kalau begitu hubungannya dengan Diana, Julia, Kira Olivia itu bukan pura-pura. Tapi memang Vicky benar-benar ada ketertarikan pada mereka waktu itu. Ya. Karena dari apa yang aku lihat di video Vicky dengan mereka, Vicky tidak cuma gombalin ya, tapi dia bersikap seakan-akan tertarik dan suka dengan mereka. Ya. Jika itu bukan pura-pura, maka Vicky jelas bukan playboy. Tapi jika itu pura-pura dalam arti sebenarnya Vicky nggak ada perasaan apapun, ya secara definisi Vicky adalah playboy.
Gak bisa kita pungkiri. Set. Iya, gue barusan dikirimin ini jedak-jeduk lu cuy. Mana coba lihat. Ini, lu belajar gombal-gombal tuh di mana? Nih. Gak tahu ya. Oh, yang ini sama orang Spanyol nih. Nah, What game do you play? I don't know, so many games. Valorant, LOL, Minecraft. I don't know. You play Minecraft? Yes. That's my favorite game. Asik. tapi bener, Minecraft favorite game. Yeah. Tapi lu kok bisa cool-cool gitu? Eh, Lu so ganteng lu ya? so ganteng aja sih. Di depan kamera so ganteng, di belakang kamera pecicilan. Sabar aja ntar di belakang kamera lihat aja. Tapi Di awal Vicky yang introvert, yang penyebabnya biasanya karena merasa banyak kekurangan pada dirinya, nggak mungkin lah sok ganteng ya. Tapi setelah berulang dapat pujian dari cewek-cewek di Ome yang menyebut dia ganteng, akhirnya muncul percaya diri Vicky bahwa dia memang ganteng di mata cewek ya. Walaupun menurut dia nggak ganteng gitu ya. Karenanya dia kemudian bisa sok cool, sok ganteng di hadapan cewek-cewek ya. Sewaktu di video di mana Tugba memperlihatkan foto Vicky sebagai dan disebutnya ini adalah cowok Indonesia paling ganteng menurut Tugba ya. Vicky justru berkata, aku sendiri menilai diriku ya paling 6 atau 7 ya. Jadi sebenarnya Vicky tidak merasa dirinya ganteng banget. Ganteng pas-pasan kali. Tapi lu merasa lu lagi berakting nggak pas itu? No. Memang nggak tahu, memang begitu aja ke bawahnya. Mungkin itu ya rasanya beracting. I don't know. Tapi pada saat lu ngomong gitu, apa special connection yang lu pengen dapat dari lawan lu? Dia interest sama lu yang cewek ya? Pasti lu interest lu lebih ke cewek dong. Sebenarnya karena viewers, exactly. Karena karena mereka kalau sama cowok ngomongin apa juga, ini gay nih orang nggak tahu. Iya sih. Jadi Vicky memilih upload konten Ome hampir semuanya dengan cewek karena melihat justru obrolannya dengan cewek itu yang menarik bagi viewer ya. Dalam artian yang paling banyak ditonton. Oke. Ini namanya memahami pasar. Nice. Cuma kan biasanya kalau kita ketemu cewek, Wak, ya kan lu bertemu banyak cewek tuh bukan kayak gua. Kalau gua dulu live bungkus ya kan. Lu ngerti gak maksud bahasa gua? Enggak. Ya udah nggak usah lah. Live bungkus, Ada live itu dulu kita live terus beli nasi bungkus ya, terus kita bungkus gitu ya. Oh, makan bareng. Makan bareng. Iya. Makan bareng. Nah, kalau lu kan ketemu cewek gitu, pasti kan ada desire ya usia lu kan untuk kayak ih cantik ya. No. Nggak ada. No. Nggak ada. Nah, ini parah guys. Kalian semua pasti terkejut guys. Kenapa? Karena selama ini udah ketipu ya sama Vicky Naki yang membuat kalian semua, termasuk aku, yakin Vicky pasti ada perasaan tertarik pada cewek luar yang cantik. Seperti Diana gitu ya. Berarti semua itu sandiwara, acting. Anehnya ketika Bung Densu nanya apakah itu acting saja, Vicky bilang enggak. Wah, ini lebih parah dari Playboy guys. Playboy itu masih sadar jika dia hanya sekedar acting. Sehingga kadang-kadang bisa merasa salah ya jika si cewek melakukan hal-hal nekat karena kecewa ya. Tapi kalau dia tidak acting, tapi itu pura-pura, bukan beneran, bisa saja sama sekali nggak merasa apapun jika si cewek kecewa ya. Seorang Vicky semakin rumit guys. Bung Densu pasti beling satan karena bingung nih. Hanya untuk konten aja gitu. Konten tok. Kalau cantik gimana? Ya udah, cantik doang. Cantik mah banyak. Oh, nggak ada desire. Enggak. Oh, nggak sayang kau ya. Kalau aku udah sayang aku kalau ketemu perempuan di cantik-cantik cuy. Nah itu sampai akhirnya jadi pro kontra siapa lagi namanya? Diana ya? Oh iya, Diana. Itu yuk nggak ada tertarik sama dia? Enggak. Gawat cuy. Kalian percaya nggak Vicky nggak ada tertarik sedikit pun pada Diana? Percaya nggak? Aku sama sekali nggak nyangka Vicky akan jawab demikian guys. Diana sudah kelepak-kelepek, sudah meleleh gitu. Dan ekspresi wajah dan suara Vicky juga begitu meyakinkan ya. Bahwa dia itu tertarik pada Diana. Ternyata enggak sama sekali. Di sini aku ragu ya kejujuran Vicky. Jangan-jangan dia jawab begitu untuk menghindari ada masalah dengan Tugba aja nih.
Kalian sudah pada senyum-senyum sendiri dulu, baper sendiri melihat Vicky dan Dayana ngobrol mesra banget. Ternyata bohong. Kalau memang Vicky jujur di sini, maka aku bisa bilang Vicky ini playboy. Namanya play artinya bermain, main-main doang, gak ada seriusnya. Masuk kan? Gila ini guys, gila. Terus kok dia jadi bilang apa gitu, jadi masalah gitu ya, bener ya? Oh, masalah dulu tuh beda. Pacaran apa gimana? Bukan. Oke, coba you cerita ya, biar jelas Dulu, orang. jadi dulu masalahnya itu sebenarnya gini, masalah sama dia itu, kita tuh ada endorse. Berdua. Kerjaan. Ya intinya ada kesalahpahaman antara dua manajer. Oke. Ya kan? Oke. Namanya kerjaan, harusnya kan diselesaikan nih kita ya. Nah dianya enggak, malah di-share ke Instagram. Sama dia, sebuah masalah, wah gini, di-share ke Instagram gitu. Bukannya dia omongin ke kitanya gitu. Kenapa dia ngelakuin itu menurut lo? Karena labil. Insecure juga ya? Insecure, jadi kayak dia belum, she didn't know how, you know. Tapi dia influencer? Enggak. Jadi dia benar-benar gede karena masuk video. Oh, gara-gara interact sama lu ya? Iya, Dan orang nge-ship ya? Ya, dan bahkan followersnya dia lebih tinggi pas itu. Oh, Crazy. karena cantik memang dia. Nah, Dan netizen pada pengen lu jadian ya waktu itu ya? Ada ya indikasi gitu? oh banyak itu mah. Banyak. Oh, jadi lu tuh kayak ngewujudin pemikiran anak-anak itu di luar sana yang akhirnya mereka bisa ketemu sama cewek-cewek cantik di luar sana, Eropa lah ibaratnya Ya, kayak biar gitu mereka ya? memposisikan diri mereka sama kita. Ya, ngerasain kayak gitu. Ngerasa banget ya kayak gitu ya? Vicky bilang di sini pura-pura ada hubungan itu dilakuinnya untuk membuat baper orang-orang ya. Mereka yang nggak bisa punya hubungan dengan cewek cantik luar, akhirnya ketika nonton kontennya Vicky mereka merasa ya Vicky itu diri mereka. Betulkah? Aku masih belum yakin guys, karena aku lihat jelas ekspresi wajah Vicky di video-video itu, bahasa tubuhnya yang tidak bisa bohong, bahwa dia terlihat ya jelas ada ketertarikan, desire pada beberapa cewek di Ome. Buktinya jika itu cuma konten, semestinya Vicky akan membatasinya untuk kontennya. Tapi ternyata komunikasi mereka banyak yang tidak ditampilkan di konten seperti feed call-annya, dan ini diakui Vicky sendiri. Kalau itu cuma konten, ngapain juga feed call-annya, terutama saat dengan Julia ya. Kali ini aku ragu ya akan kejujuran Vicky di sini. Bahkan pada video di mana Vicky di-prank keluarganya, pura-pura dijodohkan ya. Situ Babe mengatakan daripada jauh-jauh ke Rusia atau ke Kazakhstan sana ya. Berarti keluarga juga merasa Vicky itu ada ya ketertarikan dengan Dayana waktu itu ya. Ternyata prank guys. Oh, akhirnya selesai. Ya. Selesai dengan si cewek kehilangan follower katanya. Bener ya? Bener ya? Bener. Itu gara-gara apa sih, Tin? Gara-gara Dia dia... sempet live terus ngomongin, waduh aku nggak ini sama Indonesia, nggak ini. Pernah sempat itulah Nah, intinya. bagus ya, Bang akhirnya. Memang dia labil, tapi kayaknya sekarang dia udah tobat ya. Belajar banyak. Udah belajar banyak. Udah ini, dan kayaknya, I don't know. Masih itu, kontak? Udah nggak. Kalau ini aku percaya Vicky ya. Setelah feed callan mereka terakhir yang kemudian itu di upload Vicky di YouTube-nya, yang intinya isinya itu mereka Vicky dan Dayana saling bermaafan. Aku kira Vicky memang tidak ada komunikasi lagi dengan Dayana. Apalagi saat itu hubungan Vicky dengan Tugba sudah semakin jauh ya. Akhirnya putus hubungan gitu. Iya. Nggak enak ya putus ya? Hah? Maksudnya putus hubungannya maksudnya putus kontaknya maksudnya kayak unfinished business? Something like that. Something like that Yeah. ya. Kalau dia watch this, do you want to say something mungkin yang Kalau dia mah beda. beda? Beda. Beda ya? Bung Densu tadi bilang kalau dia, siapa dia itu? Apakah maksudnya dia itu Tugba, yang berarti Tugba ada bersama mereka dalam ruangan ini? Aku memang tahu Vicky bawa Tugba ke tempatnya Bung Densu ini ya. Tapi tadinya aku pikir di ruangan ini hanya Vicky dan Bung Densu, sementara Tugba nunggu di ruangan lainnya. Jadi Tugba ada di ruangan ini ya. Wah, makin seru nih guys. Akankah nanti Tugba diinterview juga sama Bung Densu?
Kenyataan hadirnya Tugba dalam ruangan ini semakin membuat aku ragu akan kejujuran Vicky tentang tidak adanya ketertarikannya pada Dayana. Beda ya? Oh beda ya? Beda ini. Beda ini. Ini apa nih bedanya nih? Lu kepukul ya apa ini? Ayolah bang, beda ini. Oh, itu beda. Kalau tadi kan bisnis, kalau ini beda bang. Oh beda ya? Kalau ini beneran. Beneran deh. Bener. Kalau yang gitu? Maksudnya yang mana ini mana? Ya ini, iya kita ngomongin yang ini apa? Kocak ya. Bung Denso ikut salting ketika Vicky bilang antara Dayana dan Tugba beda. Bedanya apa? Dayana itu bisnis alias konten doang ya. Dan yang ini Tugba beneran. Kalau yang ini beneran berarti yang lainnya pura-pura ya. Acting aja ya. Itu buaya Vicky. Dan yang ini Tugba pawangnya. Makanya tentu beda antara yang lain itu mangsa atau korban dan ini pawang. Oke guys. Udah aja. Sampai di sini reaksi kita. Kedepannya aku punya feeling Bung Densu bakal ngorek hubungan Vicky dan Tugba nih. Seru kayaknya. Jika kalian suka dengan reaksi aku, silakan like, comment, dan share. Dukung terus channel ini guys selaku sesama pendukung dan fansnya Vicky dan Tugba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.